Bab 451. Setelah mereka yang menyerah lulus ujian yang diberikan Yi Tianyun, mereka langsung dipenjara untuk sementara waktu, sedangkan mereka yang tidak lulus ujian, Yi Tianyun langsung dibunuh oleh orang-orang dari Istana Awan Surgawi. Tidak ada gunanya membiarkan orang-orang ini tetap hidup karena ujian Yi Tianyun adalah untuk melihat apakah mereka masih akan membunuh orang yang tidak bersalah setelah dibebaskan, atau apakah mereka akan mengubah perilaku mereka di masa depan. Pembersihan akhirnya berakhir. Pengaruh Kekaisaran Netherworld secara resmi lenyap pada hari itu. Ding! Berhasil menyelesaikan misi utama, hancurkan Kekaisaran Dunia Bawah dari muka bumi. Hadiah: 500 juta XP, 5 juta CPS, 500.000 poin penguasaan, dapat didistribusikan sesuai keinginan pemain, 500.000 SPS, gelar, penghukum orang jahat, dan penghancur kejahatan. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap Roh Void lapisan keempat. Ding! Berhasil mengambil alih misi utama baru, bangun Kerajaan Awan Surgawi. Hadiah setelah selesai, 2 miliar XP, 20 juta CPS, 2 juta poin penguasaan, 2 juta SPS, gelar, Kaisar Agung. Kondisi penyelesaian, Pakar Roh Void, 2/10, Pakar Transformasi Inti, 8/50, Pakar Inti Roh, 37/500. Bangun satu kota kekaisaran. Catatan: hanya kultivator dengan poin kesukaan 200 atau lebih yang akan dimasukkan dalam perhitungan, dan hewan peliharaan tidak termasuk. Akhirnya, misi utama baru. Tingkat kesulitannya terlalu tinggi untuk Yi Tianyun sekarang. Dia akan kesulitan menemukan atau membina 8 ahli Roh Void lainnya, apalagi sektenya setidaknya harus memiliki 50 ahli transformasi inti. Jika dia menunggu orang-orang dari rumahnya mencapai tingkat kultivasi tersebut, itu akan memakan banyak waktu dan sumber daya yang tidak mampu dia sediakan saat ini. Jika dia bisa bergabung dengan Kekaisaran Naga Surgawi, kesulitan misi utama ini akan berkurang setengahnya, tetapi tetap akan menjadi tantangan meskipun dia berhasil melakukannya. Lagi pula, meningkatkan tingkat kesukaan orang-orang baru hingga 200 itu sulit. Dia tidak punya pilihan selain menunda misi utama ini untuk sementara waktu, tetapi dia tahu bahwa akan lebih sulit baginya untuk naik level setelah ini. Yi Tianyun kemudian melihat gelar baru yang baru saja didapatnya untuk melihat bonus apa yang akan diberikannya. Penghukum orang jahat dan penghancur kejahatan. Judul: Poin prestis meningkat 500. Efeknya sangat jelas. Tapi setidaknya itu lebih baik daripada gelar Pelindung Dewa Kekaisaran yang dia dapatkan setelah mempertahankan kota Kekaisaran Naga Surgawi. Gelar Pelindung Dewa Kekaisaran hanya memberikan kekuatan pertahanan 5 kali jika dia berada di dalam kota Kekaisaran Naga Surgawi. Jika dia keluar, efeknya juga hilang. Setelah semuanya terselesaikan, sebuah pertemuan kembali diadakan, dan kali ini murid tersebut juga diikutsertakan. Pertemuan ini akan membahas laporan tentang rampasan perang yang mereka dapatkan di kota Kekaisaran Dunia Bawah. Tim Serigala Perang mendapatkan 30 alat jiwa, 50 pil obat, 10 seni bela diri tingkat bumi, 20 seni bela diri tingkat manusia. Kata pemimpin tim Serigala Perang dengan lantang. Tim Sirius mendapatkan 27 alat jiwa, 58 pil obat, 8 seni bela diri tingkat bumi, 17 seni bela diri tingkat manusia. Kata pemimpin tim Sirius dengan lantang. Satu demi satu, ketua tim melaporkan temuan mereka untuk dicatat oleh bendahara rumah besar itu untuk penggunaan di masa mendatang. Tim ini juga dibentuk untuk mempermudah mereka selama menjelajahi Kekaisaran Dunia Bawah untuk membersihkan pengaruh Kekaisaran Dunia Bawah. Setiap tim memiliki seorang ahli tahap transformasi inti sebagai pemimpinnya. Dengan demikian, mereka tidak perlu takut menghadapi lawan manapun di tahap transformasi inti. Sementara itu, Yi Tianyun terus mendengarkan sumber daya yang didapatkan tim dalam setiap putaran. Sumber daya ini cukup membantu karena mustahil baginya untuk memenuhi kuota sumber daya kultivasi setiap orang sendirian. Lagi pula, tim-tim telah menyelesaikan laporan mereka. Mereka menatap Yi Tianyun dengan penuh harap sambil menunggu Yi Tianyun berbicara. Bagaimanapun, Yi Tianyun adalah penguasa Istana Awan Surgawi. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang, harta rampasan yang telah kau laporkan itu akan menjadi milikmu. Kuharap kau bisa menggunakannya untuk menjadi lebih kuat di masa depan, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak, tuan rumah. Mereka semua berkata serempak dengan penuh semangat.
Yi Tianyun tahu bahwa mereka telah bekerja keras dalam membersihkan pengaruh kekaisaran dunia bawah, dan beberapa dari mereka bahkan mengalami luka serius. Hadiah yang diberikan Yi Tianyun untuk mereka ini diharapkan dapat meningkatkan moral mereka. Tentu saja, sekarang Yi Tianyun telah menjadi tuan rumah, dia perlu tahu kapan harus memberikan penghargaan dan hukuman. Namun begitu kegembiraan sedikit mereda, seorang tetua dengan cepat angkat bicara. Sekarang setelah kita menggulingkan kekaisaran dunia bawah, bagaimana kalau kita membangun kekaisaran awan surgawi? Kekuatan penguasa istana, kita bahkan melebihi kekuatan Kaisar Ren. Aku yakin kita bisa membangun sebuah kekaisaran berdasarkan fakta ini, kata tetua itu dengan penuh percaya diri. Semua orang kembali bersemangat ketika mereka menyadari bahwa perkataan tetua itu masuk akal. Lagi pula, kekuatan Yi Tianyun cukup kuat untuk menggulingkan sebuah kekaisaran sendirian. Kali ini, semua mata tertuju pada Yi Tianyun sekali lagi. Semuanya bergantung pada persetujuan Yi Tianyun. Ini tidak akan mudah. Banyak aliansi akan menargetkan kita karena mengumumkan langkah kita menuju tahap kekaisaran, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Kami tahu, tetapi kekaisaran dunia bawah adalah kekaisaran terkuat kedua, dan kami telah menghancurkan mereka. Kami masih harus merencanakan semuanya dengan cermat, tetapi kami akan berhasil, kata seorang tetua dengan penuh semangat. Aku setuju dengan tetua. Dengan pengaruh dan kekuatan Raja Roh, kita memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi kekaisaran berikutnya, kata leluhur Tuaras Roh sambil melangkah maju. Semua mata terpancar dari ekspresi kegembiraan, dan Yi Tianyun sendiri tak bisa menahan diri untuk ikut bersemangat karena misi utamanya adalah meningkatkan faksi ini menjadi sebuah kekaisaran. Bab 452. Semua orang menunggu keputusan Yi Tianyun dengan penuh harap. Jika Yi Tianyun mengatakan bahwa mereka tidak perlu memikirkannya untuk sementara waktu, mereka akan segera mengesampingkan pikiran itu dan fokus pada pekerjaan mereka masing-masing. Semua orang akan dengan senang hati mengikuti semua keputusan Yi Tianyun. Namun, tak seorang pun tahu bahwa Yi Tianyun sudah bercita-cita menjadi kaisar. Mengubah istana awan surgawi menjadi kekaisaran awan surgawi adalah misi utamanya. Oleh karena itu, dia sudah memikirkan proses untuk menjadi salah satunya. Dia tahu bahwa 3 pengaruh kuat sudah cukup untuk menjadi sebuah kerajaan, dan Renlong dari Kekaisaran Naga Surgawi akan mendukungnya. Dia tahu bahwa Kekaisaran Naga Surgawi tidak akan keberatan jika Istana Awan Surgawi ingin menjadi sebuah kekaisaran. Hal pertama yang dibutuhkannya adalah pendirian kota kekaisaran. Dan kemudian pendirian kota-kota lain untuk memberikan dukungan bagi kota kekaisaran dan pembagian wilayah di seluruh benua, membentuk jaringan skala besar di dalam benua tempat kekaisaran berada. Ini membutuhkan sejumlah besar kultivator. Jika tidak, hal itu tidak akan bisa dikelola. Yi Tianyun tahu bahwa jika kota-kota dibangun dan menjadi makmur, kultivator akan datang dengan sendirinya pada akhirnya, tidak perlu mencari satu pun, tetapi tetap saja, agar misi utama Yi Tianyun selesai, dia membutuhkan kultivator yang memiliki 200 poin kesukaan. Yi Tianyun tahu bahwa dia harus memperluas istana awan surgawi agar semua orang mengakuinya sebagai orang kuat yang sama seperti yang diakui istana awan surgawi saat ini. Dia tahu bahwa rasa hormat para kultivator didasarkan pada jumlah kekuatan yang mereka miliki. Baiklah, kita akan mencoba menciptakan kerajaan kita sendiri. Kita akan merebut benua dunia bawah ini untuk diri kita sendiri, dan mulai sekarang, benua ini tidak akan disebut benua dunia bawah, melainkan akan disebut benua awan surgawi, kata Yi Tianyun dengan penuh wibawa. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa gembira karena dengan ini, kemajuannya dalam misi utama akan berjalan lancar. Banyak tetua terkejut bahwa Yi Tianyun menerima kata-kata mereka dan bahkan mengumumkan nama benua tersebut. Mereka segera berdiri dari tempat duduk mereka dan mulai meneriakkan Kaisar Agung Yi Tianyun, karena mereka menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Kami sungguh diberkati dapat menobatkanmu sebagai Raja Roh kami, kata leluhur Tuaras Roh sambil tertawa riang di sampingnya. Pada saat yang sama, mereka telah menduduki satu benua, dan itu akan mempermudah pekerjaan mereka untuk mengatur benua tersebut, karena benua ini telah dibersihkan dari pengaruh kekaisaran dunia bawah. Baiklah, dengarkan baik-baik, kalian belum bisa memanggilku Kaisar Agung. Kita harus mengelola perubahan ini terlebih dahulu dan memastikan benua ini siap untuk kekaisaran baru. Dan aku harap kalian semua bisa bekerja sama untuk mengelola peralihan dari status istana ke kekaisaran ini, karena aku belum pernah menangani hal semacam ini sebelumnya, kata Yi Tianyun sambil tersenyum.
Jangan khawatir, tuan rumah. Biarkan kami yang mengurus hal-hal seperti ini. Kami tidak bisa membantu Anda dalam pertempuran, tetapi kami bisa membantu Anda dengan baik dalam hal-hal seperti ini. Yi Yue berkata di samping sambil segera berdiri dengan Ye Qingxuan di sampingnya. Dan kita juga tidak pandai bertarung, tetapi kita bisa melakukan sesuatu untuk melindungi kekaisaran, kata Yang Yu sambil berdiri bersama Su Fei. Terima kasih semuanya. Kalian benar-benar mempermudah posisi saya sebagai tuan rumah. Yi Tianyun berkata sambil merasa senang di dalam hatinya. Tidak, tuan rumah. Ini semua berkat Anda. Tanpa bantuan Anda, kami tidak akan bisa sampai sejauh ini, kata semua orang sambil mulai menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Yi Tianyun. Mereka mengagumi ketabahan Yi Tianyun, karena mereka pernah diselamatkan berkat tindakan Yi Tianyun. Yi Tianyun tersenyum kepada mereka semua tanpa berkata apapun. Dia tahu bahwa dia mempercayai orang yang tepat. Tak lama kemudian, mereka langsung berpencar setelah perkumpulan selesai, dan sekarang, mereka memiliki tugas untuk membangun kota kekaisaran dunia bawah, agar menjadi kota kekaisaran awan surgawi mereka. Adik Yi, kau melatih orang-orang hebat di sini. Mereka setia padamu, kata Renlong dengan iri. Itu karena mereka semua menaruh kepercayaan padaku, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada Renlong. Jangan khawatir, adikku. Kekaisaran Naga Langit akan selalu menjadi sekutu terbesarmu. Kami akan membantumu jika kau membutuhkan sesuatu, kata Renlong sambil tersenyum. Namun, ia segera melihat sekeliling, dan begitu menyadari tidak ada orang lain di sekitar, ia berbisik. Kau juga bisa mengambil alih kerajaan naga surgawi kami dan menggabungkannya dengan istana awan surgawi. Renlong berbisik dengan santai. Kau yakin? Jika ayahmu kembali, kau akan dikuliti hidup-hidup, bukan? Tanya Yi Tianyun dengan cemas. Yah, ternyata Perdana Menteri Long adalah seorang pengkhianat. Dan jika bukan karenamu, Kekaisaran Naga Langit pasti sudah lama lenyap. Kembalinya mereka tidak akan mengubah apapun, kata Renlong dingin sambil mengingat orang tuanya meninggalkannya tanpa penjelasan sedikit pun. Kita bicarakan ini nanti, kata Yi Tianyun, karena dia tahu bahwa dia harus membicarakan hal ini dengan hati-hati. Baiklah, kita juga bisa mengajak adik perempuan kita ikut dalam percakapan ini nanti. Jangan terlalu khawatir. Seharusnya mudah bagimu untuk mengelola kerajaan dengan kelompok orang setia yang kau miliki ini, kata Renlong sambil tersenyum dan berjalan menjauh dari Yi Tianyun. Terima kasih banyak, kakak Ren. Sampai jumpa lagi, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada Renlong dan melambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan. Pikirannya langsung berubah. Dia segera pergi menuju istana awan surgawi untuk mencari ruangan kosong dan memikirkan langkah selanjutnya untuk mendapatkan XP di tengah tekanan negara ilahi. Dia tidak bisa membuang waktu. Bab 453. Yi Tianyun segera menuju istana dunia bawah kuno, lebih tepatnya, sumber daya alam api dunia bawah. Ketika tiba di sana, ia disambut oleh beberapa penjaga yang bertugas menjaga istana. Meskipun kota itu telah dikosongkan, kota kekaisaran dunia bawah masih dapat digunakan dan untungnya hanya mengalami kerusakan kecil pada bangunannya, sehingga kekaisaran awan surgawi, Yi Tianyun masih dapat menggunakan kota ini. Saat ia menuruni lorong di belakang singgasana, ia menyadari bahwa api dunia bawah di dalamnya masih sama seperti saat ia meninggalkannya sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Saat Yi Tianyun memasuki ruangan dengan api dunia bawah, Phoenix kecil yang dipercayakan kepadanya sebelumnya terbang keluar dari kandangnya tanpa persetujuan Yi Tianyun. Kemudian, tanpa meminta izin Yi Tianyun, ia mulai melahap api dunia bawah dengan ekspresi puas. Aku tidak tahu kau menyukai jenis api ini, Phoenix kecil, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Meskipun Phoenix kecil tadi berada di dalam kandang hewan peliharaannya, Yi Tianyun tahu bahwa Phoenix kecil ini bukanlah hewan peliharaannya. Dia tidak pernah menggunakan kemampuan menjinakkannya pada Phoenix kecil, karena dia hanya dipercayakan untuk merawat Phoenix kecil sampai dia tiba di sarang Phoenix. Inilah juga alasan mengapa Phoenix kecil tidak bisa naik level secepat naga milik Yi Tianyun. Phoenix kecil tidak memperhatikan Yi Tianyun karena ia tahu bahwa Yi Tianyun tidak akan menyakitinya. Dan ia terus melahap api dunia bawah seolah-olah kelaparan, tetapi ini masuk akal karena Yi Tianyun memang tidak pernah memberinya makanan sejak awal. Makanlah pelan-pelan, nah. Aku juga akan ikut bersamamu mengumpulkan api dunia bawah ini, kata Yi Tianyun sambil segera duduk di samping Phoenix kecil dan mengeluarkan mutiara harta karun dunia bawah miliknya. Yi Tianyun kemudian menyerap api dunia bawah ke dalam mutiara harta karun dunia bawah
dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan Phoenix kecil memakan api tersebut. Tetapi Yi Tianyun masih menyisakan sebagian api dunia bawah untuk dikonsumsi oleh Phoenix kecil. Phoenix kecil mulai berteriak kesal ketika menyadari bahwa Yi Tianyun pada akhirnya dapat menyerap semua api dunia bawah dan meninggalkannya tanpa apapun. Maka, ia bergegas menuju Yi Tianyun dan berteriak tak terkendali, seolah-olah memprotes Yi Tianyun karena mengambil makanannya. "Hei, hentikan itu. Aku tidak menggunakan api dunia bawah, karena aku hanya menyimpannya di mutiara harta karun dunia bawah ini. Aku bisa mengeluarkan apinya jika kau ingin memakannya nanti," kata Yi Tianyun sambil mencoba menenangkan Phoenix kecil. Setelah mendengar perkataan Yi Tianyun, Phoenix itu menjadi tenang dan segera mulai memakan api dunia bawah, sekali lagi mengabaikan Yi Tianyun. Yi Tianyun membiarkan Phoenix itu makan untuk sementara waktu dan mulai menyerap api dunia bawah lagi. Dia menyadari bahwa tempat ini seperti ruang penyimpanan api dunia bawah, sehingga Kaisar Dunia Bawah dapat dengan mudah berkultivasi dengan bantuan susunan agung dunia bawah miliknya. Namun Yi Tianyun juga menyadari bahwa mutiara harta karun dunia bawah jauh lebih canggih daripada formasi agung dunia bawah. Dia bersyukur Ming Chen tidak memberikan kendali atas harta karun ilahi kepada Kaisar Dunia Bawah lebih awal. Namun, rasa ingin tahu Yi Tianyun mulai muncul, dan ia bertanya-tanya mengapa api dunia bawah terus menyembur dari lubang di tengah ruangan. Yi Tianyun merenung dan memeriksa lubang itu karena rasa ingin tahunya semakin mengusik pikirannya. Namun, ia dengan cepat kehilangan minat dan malah kembali menyerap api dunia bawah ke mutiara harta karun dunia bawah. Tetapi kecepatan penyerapan itu membuat Yi Tianyun kesal karena mutiara harta karun dunia bawah tidak dapat menyerap api dunia bawah secepat yang diinginkannya. Yi Tianyun dengan cepat mengaktifkan jurus rahasia menelan langit miliknya, sehingga dia juga dapat menyerap api dunia bawah untuk meningkatkan levelnya dari api tingkat bumi menengah. Api dunia bawah sama dengan api keabadian miliknya. Jika dia bisa mendapatkan banyak api itu, dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan penguasaannya lebih lanjut. Lagi pula, dia masih punya banyak waktu dan tidak ada musuh. Seiring waktu berlalu, Yi Tianyun terkejut ketika mendengar suara seorang gadis kecil di belakangnya. "Aku lapar," kata gadis kecil itu sambil berbaring telentang di lantai di belakang Yi Tianyun tanpa penutup tubuh apapun. "Apa? Siapa kau, dan apa yang kau lakukan di sini?" tanya Yi Tianyun dengan nada terkejut. "Aku lapar, beri aku makan," kata gadis kecil itu sambil berdiri dan menggaruk tangan Yi Tianyun. "Bekas cakaran ini, kaulah Phoenix kecil itu," kata Yi Tianyun sambil terkejut melihat bekas cakaran tersebut. "Kenapa kau tidak mengenaliku? Selain itu, aku lapar. Aku ingin api itu segera," kata gadis kecil itu sambil menunjuk ke arah api dunia bawah. Yi Tianyun mengamati lengan gadis kecil itu dengan saksama, dan akhirnya ia menyadari bahwa bulu Phoenix menutupi bagian belakang lengannya, yang memastikan bahwa gadis kecil itu memang Phoenix kecil. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa masuk ke istana dunia bawah tanpa sepengetahuan Yi Tianyun? Yi Tianyun mengeluarkan setelan kasual yang bagus untuk dikenakan gadis kecil itu, karena saat ini gadis itu telanjang bulat. "Aku tidak mau memakai baju ini. Ini tidak nyaman," kata gadis kecil itu dengan kesal. "Pakailah. Jika tidak, aku tidak akan memberimu api dunia bawah," kata Yi Tianyun mengancam. Oke, aku akan memakainya. Sekarang beri aku makan," kata gadis kecil itu sambil menggembungkan pipinya karena kesal. "Ini, makanlah sampai kenyang," kata Yi Tianyun sambil menyisihkan seikat api dunia bawah untuk dimakan oleh Phoenix kecil. Setelah melihat Phoenix kecil berubah menjadi manusia, Yi Tianyun khawatir dan terus memikirkan cara mengembalikan Phoenix kecil ke dalam kandang hewan peliharaannya. Bab 454. Tidak lama setelah Yi Tianyun memberikan api dunia bawah untuk dimakan oleh Phoenix kecil, dia mulai mengganggu Yi Tianyun lagi karena api sebelumnya sudah habis. "Hei, aku mau makanan lagi," kata gadis kecil itu. "Kau sudah selesai? Kau cukup cepat," kata Yi Tianyun sambil terkejut melihat Phoenix kecil telah menghabiskan bagiannya dari api dunia bawah. "Makanlah dari sana, tapi hati-hati. Jangan makan terlalu banyak," kata Yi Tianyun sambil menunjuk ke tengah ruangan tempat api dunia bawah meletus. "Hore, terima kasih," kata Phoenix kecil sambil segera bergegas menuju tengah ruangan dan melahap api dunia bawah langsung dari sumbernya. Yi Tianyun tahu bahwa klan Phoenix memiliki daya tahan yang kuat terhadap api. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa mereka juga tumbuh dengan mengonsumsi api.
Dia menyadari fakta ini ketika dia menyadari bahwa kultivasi Phoenix kecil sudah berada di tahap kondensasi inti sekarang, padahal beberapa waktu lalu dia masih berada di tahap pemurnian roh. Yi Tianyun tahu bahwa jika levelnya sendiri masih rendah, api dunia bawah ini jelas dapat meningkatkan levelnya dengan cepat, dan itulah yang terjadi pada Phoenix kecil. Yi Tianyun berhenti memandangi Phoenix kecil dan dengan cepat menyerap api dunia bawah untuk dirinya sendiri. Akhirnya, api dunia bawah dari lubang itu habis karena tidak mampu mengimbangi kedua makhluk ini. Yi Tianyun adalah orang pertama yang menyadari bahwa api telah berkurang, jadi dia memperlambat kecepatan penyerapannya agar sumber tersebut dapat melepaskan lebih banyak api. "Hei, apinya sudah padam," kata Phoenix kecil sambil sedih melihat sumber makanannya berkurang. "Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi di bawah sana. Mungkin apinya jauh lebih dahsyat di sana," kata Yi Tianyun kepada gadis kecil itu sambil meraih tangan gadis kecil itu. Kemudian dia memeluk gadis kecil itu erat-erat dan terbang turun ke lubang yang menyediakan api dunia bawah. Yi Tianyun terus menyerap api berlebih yang muncul di sekitarnya ke mutiara harta karun dunia bawah miliknya sambil tetap memeluk gadis kecil itu. Namun mereka segera tiba di dasar lubang, dan ada ruang terbuka besar di bawahnya. "Jangan gerakkan kepalamu. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke bawah," kata Yi Tianyun kepada gadis kecil itu sambil terkejut melihat apa yang ada di ruang terbuka di dasar lubang itu, ada tumpukan tulang. Tulang manusia. Yi Tianyun masih memegang mutiara harta karun dunia bawah dengan satu tangan untuk terus menyerap api dunia bawah. Tetapi dia tidak lagi seantusias sebelumnya. Dia akhirnya tahu bahwa api dunia bawah terbentuk dari tumpukan mayat, seperti hantu yang meninggalkan tubuhnya. Ini jelas merupakan perbuatan kaisar dunia bawah. Dia terus-menerus menangkap orang, dan mereka yang memberontak terhadapnya akan dilemparkan ke sini, sementara yang lain bekerja untuknya di dalam tambang di penjara dunia bawah. Yi Tianyun merasa malu, karena kekaisaran semacam ini benar-benar ada. Sebuah kekaisaran yang dibangun di atas tumpukan mayat, tidak ada yang lebih menjijikkan dan menyedihkan dari ini. Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa kecepatan produksi api di dunia bawah juga melambat, yang berarti tempat ini belum menerima mayat baru akhir-akhir ini. Wajar jika sumber daya tersebut tidak akan permanen. Beristirahatlah dengan tenang, semuanya. Aku akan memastikan tempat ini tidak akan bisa digunakan lagi mulai sekarang, kata Yi Tianyun sambil memanggil bayangan hantunya sendiri dan memerintahkannya untuk mulai menghancurkan dinding gua hingga runtuh, mengubur setiap tulang di tempat itu. Yi Tianyun segera menarik napas dalam-dalam karena dia tahu bahwa mengubur tempat ini tidak akan mudah karena tempatnya sangat luas. Dia bahkan tidak peduli dengan harta karun apa yang mungkin menunggunya di bawah tumpukan tulang itu. Dia tidak tertarik pada semua itu setelah melihat tempat mengerikan ini. Dia bahkan tidak tahu apakah dia akan menggunakan api dunia bawah lagi atau tidak. Dia hanya menyerap api dunia bawah setelah menyadari dari mana asalnya, karena dia tidak ingin api dunia bawah dari orang-orang ini digunakan lagi di masa depan. Jadi dia menghabiskan semuanya. Yi Tianyun dan bayangan hantunya terus menghantam dinding untuk menghancurkan tempat itu dan mengubur semua tulang belulang tersebut. Itu adalah tugas yang sulit. Namun, dengan kekuatan Yi Tianyun yang luar biasa, tempat itu tetap runtuh seperti yang awalnya ia rencanakan. Begitu dinding mulai runtuh, Yi Tianyun segera terbang menuju ruangan sebelumnya, dan dia juga membanting dinding di atas lubang tersebut hingga roboh dan menghalangi jalan menuju tempat pemakaman yang telah dibuatnya sebelumnya. Kini Yi Tianyun merasa puas karena ia berpikir bahwa tempat itu telah terlindungi dengan baik, dan tidak akan ada orang lain yang dapat menggunakan tempat terkutuk ini untuk berkultivasi seperti yang dilakukan Kaisar Dunia Bawah. Ketika dia meninggalkan ruangan menuju ruang singgasana dunia bawah, para penjaga sedang menunggunya. Mereka khawatir karena merasakan gempa bumi dari bawah kaki mereka akibat Yi Tianyun meruntuhkan ruangan di bawahnya sebelumnya. Mereka menanyakan kepada Yi Tianyun tentang apa yang terjadi di bawah sana dan juga identitas gadis yang berada di pelukan Yi Tianyun. Mereka ingat bahwa Yi Tianyun tidak membawa siapapun sebelumnya. Jadi mereka penasaran dengan gadis itu, tetapi Yi Tianyun tidak menjawab mereka, melainkan melepaskan gadis kecil itu dan mengeluarkan sebuah lempengan batu. Makam orang tak bersalah. Beristirahatlah dengan tenang. Kekaisaran dunia bawah telah hancur. Yi Tianyun menulis di lempengan batu itu dan menunjukkan rasa hormatnya untuk terakhir kalinya. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, karena berhasil membuka pencapaian Super Soul. Hadiah, gelar, transenden.
Notifikasi sistem langsung muncul begitu Yi Tianyun selesai menunjukkan rasa hormatnya. Bab 455. Sistem itu muncul di hadapan Yi Tianyun. Batu nisan yang diletakkan Yi Tianyun di puncak tangga juga bersinar karena pencapaian Yi Tianyun. Cahaya dari batu nisan itu memancar ke langit dengan pancaran yang memancar. Para penjaga di lokasi kejadian terkejut dengan peristiwa itu. Cahaya itu tampak seperti cahaya surgawi. Setelah beberapa saat, cahaya itu menghilang dan semuanya kembali normal. Sejujurnya, Yi Tianyun adalah orang yang paling terkejut dengan situasi tadi. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan gelar untuk sesuatu yang sederhana, seperti memberikan batu nisan di tempat pembantaian. Transenden. Gelar yang diperoleh dengan meredakan kebencian di wilayah yang luas. Pengguna kini dapat mengusir kejahatan, karena kejahatan dunia akan mudah dikalahkan, dan pengguna juga dapat melihat roh orang-orang di sekitarnya. Ding! Keahlian, pemandu jiwa, berhasil diperoleh. Pemandu jiwa dapat memandu pemain ke tempat yang ditunjukkan pada peta misi atau peta harta karun, tetapi hanya dapat digunakan sekali. Ini luar biasa. Kemampuan ini memungkinkanku menemukan apapun yang kuinginkan, kata Yi Tianyun sambil memeriksa daftar barangnya, dan benar saja, dia melihat peta harta karun dunia hantu yang ditinggalkan Ming Chen. Namun, dia menyadari bahwa pemandu jiwa hanya dapat digunakan sekali untuk saat ini. Dia bertanya-tanya apa hal pertama yang dia butuhkan saat ini. Dia sangat bimbang antara menyelesaikan misi sampingan Phoenix atau menyelesaikan peta harta karun dunia hantu. Namun Yi Tianyun memutuskan untuk menyelesaikan misi sampingan Phoenix terlebih dahulu, karena ia berpikir bahwa jika ia berhasil mendapatkan dukungan dari klan Phoenix, kerajaannya akan menjadi lebih stabil. Satu-satunya alasan Yi Tianyun belum mencoba menyelesaikan misi sampingan itu adalah karena ia tidak tahu harus pergi kemana. Hei, cahaya tadi itu apa ya? Kelihatannya indah sekali, kata Phoenix kecil dengan mata berbinar. Itu adalah cahaya dari semua jiwa yang terperangkap di bawah sana, kata Yi Tianyun dengan santai. Dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk menghancurkan gua di bawah sana, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menggunakannya lagi. Namun, para penjaga lebih tertarik pada gadis kecil di samping Yi Tianyun, karena mereka melihat gadis itu berbicara santai dengan Yi Tianyun. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah gadis itu adalah putri Yi Tianyun. Jika demikian, maka Yi Tianyun pasti telah mengadopsinya sejak usia dini. Yi Tianyun mengabaikan semua tatapan yang dilayangkan para penjaga kepadanya, karena dia tidak ingin menjelaskan apapun. Lalu dia mengambil Phoenix kecil, dan terbang menuju istana awan surgawi. Tuan istana, leluhur tua ras roh, mempercayakan sebuah pesan kepada saya. Beliau ingin segera bertemu Anda jika Anda kembali, kata penjaga istana dengan sopan saat Yi Tianyun dan Phoenix kecil tiba di gerbang. Baik, terima kasih, kata Yi Tianyun sambil berjalan masuk bersama Phoenix kecil. Yi Tianyun menggandeng tangan Phoenix kecil saat berjalan, menimbulkan banyak pertanyaan di antara para penjaga dan murid yang keluar masuk istana. Mereka tahu bahwa Yi Tianyun selalu membawa orang kembali bersamanya, tetapi kali ini hanya seorang gadis kecil. Di mana ini? Tempat ini terlihat indah, kata Phoenix kecil sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia sudah lama tinggal di bar hewan peliharaan Yi Tianyun. Jadi, dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Ini tempatku, aku tinggal di sini, dan kamu juga bisa tinggal di sini kalau mau, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Phoenix kecil. Tuan rumah besar. Siapakah gadis kecil ini? Dia sangat imut. Bolehkah aku memeluknya? Kata Yi Yuei saat melihat Yi Tianyun datang. Tidak, aku hanya ingin dipeluk olehnya, kata si Phoenix kecil sambil bersembunyi di balik kaki Yi Tianyun. Apa? Kau putri tuan rumah? Tanya Yi Yuei dengan penasaran. Ya, benar, kata Phoenix kecil dengan ramah. Wow, tuan rumah. Saya selalu mengira Anda masih lajang sampai sekarang. Saya tidak menyangka Anda sudah memiliki anak perempuan di luar sana, kata Yi Yuei dengan terkejut. Jangan hiraukan dia, bukan itu masalahnya. Aku tidak mau membicarakannya sekarang, kata Yi Tianyun dengan kesal. Pada saat yang sama, Shi Suyun keluar dan melihat Yi Tianyun bersama seorang gadis kecil, yang membangkitkan rasa ingin tahunya. Yi Tianyun, dari mana kau menemukan gadis cantik ini? Biasanya, kau akan membawa kultivator yang menakutkan atau cantik bersamamu, kata Shi Suyun penasaran. Namun, ketika Phoenix kecil melihat Shi Suyun, ia tiba-tiba menjadi gembira dan langsung melompat ke arahnya sambil berteriak ibu. Shi Suyun terkejut, begitu pula semua orang.
Mereka mengira gadis kecil itu adalah anak Yi Tianyun, tetapi setelah berpikir sejenak, mereka tahu bahwa Yi Tianyun terlalu muda untuk memiliki anak sendiri. Selain itu, gadis kecil itu lebih mirip Shi Suiyun. "Apa yang kau bicarakan, nah?" kata Shi Suiyun sambil tersipu malu. "Ini pasti aroma ibuku. Aku yakin sekali. Aku juga bisa mencium aromamu di pakaian ayahku," kata si Phoenix kecil dengan percaya diri sambil menunjuk Yi Tianyun. Yi Tianyun merasa malu dengan seluruh situasi ini. Dia tidak pernah menyangka Phoenix kecil akan membuat klaim seperti ini. Mungkinkah ingatannya bercampur antara Shi Suiyun dan induk Phoenix? Namun, kerusakan sudah terjadi. Banyak orang terkejut dan kaget sekaligus. Mereka tahu bahwa Yi Tianyun dan Shi Suiyun dekat, tetapi mereka tidak pernah menyangka hubungan mereka akan seperti ini. "Jangan berhayal. Ini semua hanya kesalahpahaman besar," teriak Yi Tianyun sambil masih merasa malu dengan situasi tersebut. Bab 456. Mereka semua terlalu terkejut untuk mendengarkan Yi Tianyun, dan mulai bertanya-tanya kapan Shi Suiyun punya waktu untuk mengandung anak itu. Mereka tahu bahwa sekte Giok Surgawi awalnya memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa penguasa istana harus mengucapkan sumpah kesucian, dan mungkin Shi Suiyun dan Yi Tianyun menyembunyikan hubungan sebenarnya mereka dari semua orang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka tahu bahwa Giok Surgawi sekarang menjadi bagian dari Istana Awan Surgawi, yang berarti aturan yang membebani orang-orang di dalam Giok Surgawi dan dua sekte lainnya telah dihapuskan. Tetapi tetap saja, berita ini terlalu mengejutkan. "Hentikan tatapan itu. Ini semua salah paham," kata Yi Tianyun dengan getir sambil menatap semua orang di tempat kejadian. "Yi Tianyun, apa yang terjadi? Aku juga harus menjelaskannya kepada mereka," kata Shi Suiyun dengan lebih bingung daripada terkejut. "Ceritanya panjang. Aku akan membicarakannya setelah situasi di sini terselesaikan," kata Yi Tianyun sambil mengumpulkan semua orang yang menyaksikan kesalahpahaman itu di ruang konferensi terdekat. Di dalam, dia segera mengungkapkan bahwa gadis kecil itu adalah seorang Phoenix dari klan Phoenix. Setelah mengetahui fakta bahwa gadis kecil itu adalah seekor Phoenix, orang-orang di dalam masih terkejut. Bagaimanapun, Phoenix lebih langka daripada naga di bagian dunia ini. Tetapi jelas bahwa kesalahpahaman tentang Yi Tianyun dan Shi Suiyun telah terselesaikan. Yi Tianyun kemudian memperlihatkan bulu-bulu indah di belakang lengan gadis kecil itu. "Ini adalah bukti bahwa semua yang dia katakan itu benar. Aku menemukannya saat dia masih seekor burung kecil, tetapi setelah aku membiarkannya memakan api dunia bawah di bawah istana dunia bawah, dia menjadi seperti ini. Setelah aku keluar dari tempat itu, dia mulai memanggilku ayah," kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Orang-orang mengangguk ketika mereka mulai memahami dari mana kesalahpahaman itu bermula. "Yan kamu boleh memanggilku ayah, tapi jangan panggil Shi Suiyun ibu, oke?" kata Yi Tianyun dengan nada menegur. Selama ini dia memanggil gadis kecil itu Phoenix kecil, tetapi dia tahu bahwa nama Phoenix itu adalah Yan "Tidak, dia terlalu imut. Aku tidak keberatan jika dia ingin memanggilku ibu, aku tidak melihat ada masalah dengan itu," kata Shi Suiyun sambil memeluk Yan dengan penuh kasih sayang. Yi Tianyun terkejut dengan jawaban Shi Suiyun. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia tersenyum canggung. Jika ini terus berlanjut, orang-orang akan membicarakannya, dan itu akan menjadi masalah. Tetapi jika ini yang diinginkan Shi Suiyun, Yi Tianyun hanya bisa menunjukkan dukungan. "Jadi, aku ingin merahasiakan identitas Yan sebagai Phoenix untuk saat ini. Aku ingin semua orang di ruangan ini merahasiakan informasi ini. Jika ada yang bertanya, katakan saja dia adalah putri angkatku," kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Shi Suiyun tiba-tiba cerah, dan dia tersenyum lebar karena senang untuk Yan Semua orang juga mengangguk mengerti. Mereka tahu bahwa jika Phoenix ditemukan di sini, banyak orang serakah akan mencoba mencurinya. Setelah semua orang meninggalkan ruang konferensi, Shi Suiyun tinggal bersama Yi Tianyun dan Yan "Jika kamu menginginkan anak, kita bisa punya anak nanti, oke?" Yi Tianyun berbisik ke telinga Shi Suiyun. "Apa yang kau katakan? Aku akan mengajak Yan bermain sekarang," kata Shi Suiyun sambil tersipu dan berjalan menjauh dari Yi Tianyun dengan Yan yang tersenyum lebar di tangannya. Yi Tianyun menyeringai saat mengamati Shi Suiyun berjalan pergi bersama Yan Dia sudah tahu bahwa keduanya miliknya. Lagi pula, Shi Suiyun adalah wanita pertama dalam hidupnya yang bisa membuat detak jantungnya berdebar kencang. Setelah menyelesaikan masalah negara ilahi ini,
Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadikan Si Suiyun sebagai rekan Daonya. Lagi pula, mereka tidak memiliki darah yang sama, jadi tidak akan ada masalah dengan keputusan itu. Setelah semua itu, dia segera berjalan lebih dalam ke istana untuk menemui leluhur tua. Mari, Raja Roh. Aku sudah memilih beberapa tempat yang cocok untuk menjadi kota kekaisaran baru kita. Aku perlu mendengar pendapatmu tentang tempat-tempat itu, kata leluhur tua sambil Yi Tianyun berjalan masuk ke ruang strategi. Yi Tianyun melihat ke arah titik yang telah ditandai oleh leluhur tua di benua awan surgawi yang baru diperoleh, dan setelah berpikir sejenak, dia menunjuk ke tengah peta. Kurasa tempat ini akan bagus. Kita akan membangun kota kekaisaran di tengah benua, kata Yi Tianyun dengan penuh percaya diri. Aku setuju, Raja Roh. Tempat itu memiliki urat spiritual yang mengalir di bawahnya. Kita bisa memanfaatkannya untuk membuat susunan agung kita sendiri, kata leluhur tua ras roh dengan penuh semangat. Kalau begitu, sudah diputuskan. Kota kekaisaran awan surgawi yang baru akan dibangun di lokasi itu, dan aku akan menyerahkan prosesnya padamu karena aku sendiri tidak begitu mengerti apa yang perlu dibangun di sana, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Ia segera mengamati peta itu sekali lagi, dan ada hal lain yang menarik perhatiannya. Apakah ini lorong menuju dunia bawah? Tanya Yi Tianyun kepada leluhur tua ras roh. Ya, itu adalah lorong dunia bawah, area berbahaya benua dunia bawah, tetapi sekarang sudah menjadi bagian dari benua awan surgawi. Apakah Anda ingin mengubah nama tempat ini, Raja Roh? Tempat ini memiliki status yang sama dengan Gua Naga Melingkar dari Kekaisaran Naga Surgawi, kata leluhur tua ras roh dengan santai. Tidak, tidak. Aku baru saja memikirkan hal lain, kata Yi Tianyun sambil mulai memikirkan dua barang yang ia dapatkan dari Perdana Menteri Long dan Ming Chen. Bagan lorong dunia bawah. Detail tentang lorong dunia bawah. Peta harta karun dunia hantu. Peta yang berisi informasi tentang harta karun dunia hantu. Kedua benda ini direkomendasikan untuk kultivator tahap roh void. Jadi, tempat ini pasti menyimpan harta karun yang berharga. Apakah lorong dunia bawah ini menuju ke dunia hantu? Yi Tianyun bertanya lagi kepada leluhur tua. Sejauh rumor yang beredar, ya, tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang kembali setelah memasuki lorong dunia bawah. Kurasa tempat ini lebih berbahaya daripada Gua Naga Melingkar. Leluhur tua ras roh berkata jujur. Mengapa kau menanyakan hal ini, Raja Roh? Apakah kau berencana memasuki tempat itu? Tanya leluhur tua ras roh dengan rasa ingin tahu. Ya, aku memang punya rencana itu, kata Yi Tianyun sambil terus bertanya-tanya kapan ia harus pergi ke lorong dunia bawah. Raja Roh, aku tahu kultivasimu saat ini sangat kuat, tetapi harap berhati-hati. Zona berbahaya ini penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Jika kau mengalami masalah di sana dan gagal keluar, kerajaan kita akan lumpuh, kata leluhur tua ras roh dengan gugup. Ya, itu benar, tapi aku harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Aku tetap tidak akan mampu menghadapi negara ilahi jika mereka menyerang sekarang, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Bab 457. Yi Tianyun sudah memutuskan langkah selanjutnya, dan leluhur tua ras roh tahu bahwa apapun yang dia katakan untuk menghalangi Yi Tianyun akan sia-sia, jadi dia hanya menghela napas dan membiarkan Yi Tianyun melakukan keinginannya. Apapun yang kau lakukan, Raja Roh, aku akan mendukungmu. Aku akan memastikan semuanya berjalan lancar selama kau pergi, kata leluhur tua ras roh dengan sopan. Yi Tianyun tersenyum menanggapi kata-kata leluhur tua. Dia telah mendapatkan sesuatu yang belum diperoleh Renlong, kepercayaan penuh dari rakyatnya. Yi Tianyun kemudian meninggalkan leluhur tua ras roh sendirian dan pergi ke ruang kultivasi kosong untuk mengambil undian keberuntungan super yang didapatnya sebelumnya. Dia penasaran apa yang akan didapatnya kali ini. Begitu ia sendirian di dalam ruang kultivasi, ia segera membuka undian keberuntungan super yang ditingkatkan dan langsung mengaktifkan aura keberuntungannya serta mengaktifkan undian keberuntungan. Dengan keberuntungan sebesar ini, Yi Tianyun yakin bahwa dia pasti akan mendapatkan kemampuan ilahi dari undian ini. Meskipun dia sudah memiliki begitu banyak kemampuan ilahi sekarang, tidak ada salahnya untuk mendapatkan lebih banyak kemampuan ilahi, karena itu diperlukan untuk melawan musuh yang lebih kuat. Yi Tianyun berdoa kepada para dewa di atas sana, agar kartu yang didapatnya kali ini berupa kemampuan ilahi. Poin prestisenya cukup tinggi untuk meningkatkan keberuntungannya lebih jauh, tetapi Tianyun harus kecewa karena kartu yang didapatnya adalah item spesial. Bagaimana mungkin aku masih gagal mendapatkan kemampuan ilahi dengan keberuntungan sebanyak ini? Yi Tianyun menggerutu kesal.
Namun, dia tahu bahwa item spesial adalah hal terbaik kedua yang bisa dia dapatkan dari undian beruntung, jadi dia segera mengambil kotak yang dijatuhkan di depannya. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, karena berhasil mendapatkan item langka, jubah hantu. Jubah hantu menahan serangan apapun dari kultivator tingkat Raja Roh atau lebih rendah. Waktu pendinginan, 1 jam. Barang ini bagus. Teriak Yi Tianyun sambil membaca deskripsi barang yang didapatnya. Jubah hantu ini merupakan peningkatan dari jubah bayangannya, karena jubah bayangan hanya memungkinkannya untuk menahan serangan dari kultivator transformasi inti dan di bawahnya. Dia bersyukur mendapatkan item spesial ini alih-alih barang habis pakai. Dia tahu bahwa barang habis pakai juga bagus, tetapi jubah hantu ini benar-benar penyelamat. Yi Tianyun percaya bahwa dengan item ini, dia akan jauh lebih aman saat berjalan memasuki lorong dunia bawah. Karena Yi Tianyun tidak ada kegiatan lain di dalam ruang kultivasi, dia segera keluar, dan dia langsung mendengar suara Shi Suiyun dan Yan Er tidak jauh dari sana. Yi Tianyun melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa Shi Suiyun telah membelikan Yan Er permen, dan saat ini mereka sedang menari-nari di sekitar ruangan dengan gembira, seperti layaknya seorang ibu dan anak perempuannya. Yi Tianyun tiba-tiba merasa enggan mengembalikan Yan Er ke sarang Phoenix saat melihat pemandangan di depannya sekarang. Dia tidak ingin merampas kebahagiaan Shi Suiyun. Namun dia tahu bahwa menyelesaikan misinya lebih baik dalam jangka panjang, jadi dia bertekad untuk membawa Yan Er kembali ke Phoenix Nest terlebih dahulu sebelum pergi ke Netherworld Passage untuk mendapatkan peta harta karun dunia hantu. Yi Tianyun segera berjalan menuju Shi Suiyun dan Yan Er untuk memberitahu Shi Suiyun tentang status Yan Er. Bibi, maafkan aku, tapi aku sudah berjanji pada Ibu Yan Er bahwa aku akan mengembalikannya dengan selamat ke sarang Phoenix begitu aku punya waktu, kata Yi Tianyun dengan sedih. Apa? Apa kau harus melakukan itu? Kata Shi Suiyun sambil merasa sedih memikirkan kepergian Yan Er. Aku khawatir memang begitu, Bibi. Ibu Yan Er telah mempercayakan tugas itu padaku, jadi aku harus melaksanakannya, kata Yi Tianyun dengan penuh tekad. Dia tahu bahwa sebuah janji adalah suci, jadi meskipun bukan sebuah misi, dia tetap harus mengembalikan Yan Er ke sarang Phoenix dengan selamat. Lagi pula, sarang Phoenix akan memiliki lingkungan terbaik bagi Yan Er untuk tumbuh. Kalau begitu, aku lihat kau sudah mengambil keputusan. Tapi tahukah kau di mana sarang Phoenix itu berada? Tanya Shi Suiyun dengan penasaran. Aku belum tahu pasti, tapi aku akan segera mengetahuinya, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Dia memiliki pemandu jiwa, dan dengan itu, dia yakin bahwa dia akhirnya akan bisa sampai ke sarang Phoenix. Jika dia tidak memiliki pemandu jiwa, dia mungkin akan kesulitan menemukan sarang Phoenix yang tersembunyi ini. Yi Tianyun kemudian memanggil Yan Er, dan memberitahunya bahwa mereka akan segera berangkat. Kita mau pergi kemana? Tanya Yan Er polos sambil terus memasukkan lebih banyak permen ke mulutnya. Aku akan mengantarmu pulang, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Yan Er. Rumah? Tanya Yan Er sambil mencoba mengingat seperti apa bentuknya, tetapi gagal mengingat apapun. Setiap binatang suci biasanya akan diresapi dengan ingatan tertentu oleh orang tua mereka. Dan itu akan secara bertahap terintegrasi dengan ingatan mereka sendiri pada usia tertentu. Jadi Tianyun tahu bahwa kata rumah pasti telah memicu beberapa ingatan di benak Yan Er, tetapi mungkin datang agak terlambat. Setelah memeriksa semua agenda kekaisaran awan surgawi lainnya, Yi Tianyun segera pergi bersama Yan Er. Dia tidak memiliki informasi apapun tentang negara ilahi tempat Ming Chen berasal, jadi dia harus segera menjadi lebih kuat. Namun, sebagai tindakan pencegahan, Yi Tianyun telah meninggalkan semua hewan peliharaannya di Istana Awan Surgawi sambil memberi mereka perintah untuk melindungi semua orang di sana. Setelah terbang cukup jauh dari Istana Awan Surgawi, Yi Tianyun segera mengaktifkan pemandu jiwa. Bantu aku menemukan jalan menuju sarang Phoenix, teriak Yi Tianyun sambil mengaktifkan pemandu jiwa. Cahaya menyilaukan langsung muncul, dan Yi Tianyun segera merasakan daya tarik yang terus-menerus menariknya ke arah tertentu. Dia segera mengikuti cahaya itu, dan setelah beberapa saat, dia tiba di jalan yang suram yang dikelilingi oleh hutan gelap. Yi Tianyun sedikit bingung mengapa klan Phoenix memilih tempat seperti ini sebagai sarang mereka, tetapi saat dia melangkah lebih jauh, sebuah kesadaran menghantamnya. Tidak mungkin. Ini adalah lorong dunia hantu, kata Yi Tianyun, sangat terkejut. Bab 458.
Yi Tianyun baru saja berpikir untuk pergi ke tempat ini setelah mengantar Yan Er kembali ke sarang Phoenix. Dia tidak menyangka bahwa sarang Phoenix berada di dalam lorong dunia hantu. Yi Tianyun dengan cepat mengeluarkan peta jalur dunia bawah yang ia dapatkan dari Perdana Menteri Long untuk melihat apa yang tercatat di dalamnya. Yi Tianyun memperhatikan bahwa tata letak lorong dunia bawah cukup sederhana. Hanya ada satu jalan utama tanpa persimpangan. Namun Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa di sepanjang jalan, ada beberapa petunjuk yang menunjukkan bahwa tempat itu berbahaya. Mulai dari jebakan hingga binatang buas iblis yang mematikan. Tidak ada penjelasan lain tentang apapun yang dapat membantu Yi Tianyun menempuh jalan ini dengan aman, tetapi setidaknya dia tahu di mana bahayanya. Yah, sekali dayung dua pulau terlampaui, kurasa, kata Yi Tianyun sambil menggelengkan kepala dan terus maju. Yi Tianyun dengan cepat menyadari bahwa tempat itu menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Selain itu, dia bisa melihat energi hitam keluar dari tanah, semakin mewarnai tempat itu menjadi hitam. Energi hitam itu perlahan mendekati Yi Tianyun, tetapi saat mencapai Yi Tianyun, energi itu tidak berpengaruh apapun padanya. Yi Tianyun tidak tahu apakah itu karena dia terlalu kuat, atau memang energi itu tidak berpengaruh sama sekali. Namun tak lama kemudian, energi hitam itu mendekati Yan Er, dan kali ini, energi itu meresap ke dalam pakaiannya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk mengusir energi hitam itu. Dia bahkan menggunakan api Phoenix-nya untuk melakukan itu. Hei, kabut hitam ini membuatku tidak nyaman, kata Yan Er sambil cemberut dalam pelukan Yi Tianyun. Tenang, aku akan mengantarmu kembali ke tempat yang aman, oke? Kata Yi Tianyun sambil menatap mata Yan Er. Oke, kata Yan Er langsung. Yi Tianyun kemudian mencoba merasakan keberadaan Yan Er dan dengan cepat menempatkannya kembali di pet bar miliknya. Dia berpikir bahwa begitu Yan Er menjadi manusia, dia tidak akan bisa kembali ke pet bar Yi Tianyun lagi, tetapi dia baru saja terbukti salah. Benarkah? Semudah itu? Kata Yi Tianyun sambil cukup terkejut dengan kekuatan sistemnya. Tapi sekarang, situasinya telah berubah. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan Yan Er, karena dia aman di dalam kandang hewan peliharaannya. Tetapi Tianyun tahu bahwa Yan Er pada akhirnya akan bosan, sendirian di ruang kosong itu. Yan Er, tolong tetap di dalam sana, jangan keluar sampai aku mengizinkan, oke? Kata Yi Tianyun dengan ramah. Oke, aku tahu itu, kata Yan Er dari dalam bar hewan peliharaannya. Dia merasa tidak nyaman di dalam lorong dunia bawah, dan dia jauh lebih suka berada di sini. Yi Tianyun juga mengeluarkan api dunia bawah dari mutiara harta karun dunia bawah, untuk Yan Er, agar dia bisa memakannya perlahan-lahan dari waktu ke waktu. Setelah menyelesaikan masalah Yan Er, Yi Tianyun kemudian terus maju dengan tujuan untuk menemukan sarang Phoenix dan membersihkan dunia hantu. Aku tidak tahu bagaimana situasinya di dalam dunia hantu jika lorong dunia bawah sudah sedingin ini, kata Yi Tianyun sambil melangkah lebih jauh. Yi Tianyun menyadari bahwa area berbahaya ini sangat berbeda dari gua naga melingkar di benua naga surgawi. Hal pertama yang ia perhatikan di tempat ini adalah tidak ada kultivator dimanapun. Tempat itu sunyi mencekam. Yi Tianyun tahu bahwa mungkin para kultivator tidak akan mengambil risiko dalam sebuah misi yang tidak mereka ketahui apa yang akan terjadi. Tetapi mungkin sudah ada kultivator di dalam dunia hantu yang dengan bebas mengembangkan kultivasi mereka tanpa gangguan apapun. Yi Tianyun sudah pernah mendengar desas-desus tentang daerah berbahaya ini sebelumnya. Dia tahu bahwa daerah itu terbagi menjadi 3 alam, dunia surga, dunia hantu, dan dunia fana. Pengaruh negara ilahi konon meliputi dunia surga dan dunia hantu. Seharusnya begitu, Ming Chen tampaknya juga berhubungan dengan dunia hantu ini, tempat hal-hal buruk dari dunia fana dibuang. Namun, sarang Phoenix seharusnya berada di dunia surga, jadi Tianyun sedikit bingung mengapa pemandu jua membawanya ke dunia hantu. Bagaimanapun juga, Yi Tianyun harus terus maju dan menyelesaikan misinya. Saat ia terus melangkah maju, Yi Tianyun menyadari bahwa energi hitam sebelumnya semakin pekat. Tidak mungkin seorang kultivator biasa bisa sampai ke sini tanpa memiliki sumber api sendiri untuk menangkis energi hitam ini. Setelah mengamati energi hitam itu dengan mata penilaiannya, Yi Tianyun menyadari bahwa energi hitam ini memiliki efek dasar korosi. Artinya jika seseorang membiarkan energi hitam ini menyerang tubuh mereka, mereka akhirnya akan berubah menjadi abu. Tiba-tiba, keheningan di tempat itu terganggu oleh suara lemparan duri. Yi Tianyun telah merasakan serangan ini akan datang, jadi dia dengan cepat bergerak ke samping,
dengan mudah menghindari serangan tersebut. Dia menoleh ke arah sumber serangan dan melihat bahwa bukan kultivator yang menyerangnya, melainkan sebuah pohon raksasa. Tanpa peringatan apapun, Yi Tianyun dengan cepat mengeluarkan api abadi dan langsung membakar pohon raksasa yang menyerangnya barusan. Pohon raksasa itu dengan cepat menggeliat kesakitan sambil dilalap api abadi. Akhirnya pohon itu berubah menjadi abu karena tidak ada cara untuk melepaskan diri dari api tersebut. Ding! Berhasil membunuh pohon iblis. Hadiah: 36.000 XP, 3.600 CPS, 100 SPS, getah pohon iblis, daun pohon iblis. Pemberitahuan hadiah datang saat pohon itu berubah menjadi abu, dan Yi Tianyun menyadari bahwa hadiahnya hampir sama dengan membunuh seorang kultivator inti roh yang tidak seberapa di levelnya saat ini. Bab 459. Untungnya bagi Tianyun, meskipun terkejut mendapati pohon menyerangnya seperti itu, dia masih jauh lebih cepat darinya. Jika itu orang lain dengan kultivasi yang sama atau mungkin lebih rendah darinya saat ini, orang itu mungkin sudah tertusuk duri pohon iblis. Sekarang, Yi Tianyun memperkirakan keadaan akan jauh lebih buruk saat dia terus maju. Yi Tianyun terus membakar pohon iblis yang menyerangnya dari kiri dan kanan saat dia maju lebih jauh. Yi Tianyun tidak mengaktifkan mode XP gila untuk gerombolan ini karena dia tahu bahwa jumlah XP yang didapatnya masih terlalu sedikit untuk membuatnya efektif. Ini juga merupakan titik berbahaya pertama yang ditandai oleh peta jalur dunia bawah. Saat melewati wilayah pohon iblis, Yi Tianyun melihat begitu banyak tulang tergeletak di tanah. Tulang-tulang itu telah terkikis dan tampak seperti tanah mulai menelannya. Yi Tianyun mengabaikan pemandangan mengerikan ini dan terus maju. Akhirnya ia meninggalkan hutan yang suram dan tiba di tepi sungai, di mana airnya sehitam tinta. Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa beberapa kultivator juga berada di sana, membangun sesuatu yang tampak seperti perahu. Mereka menebang pohon dan merakitnya seperti rakit. Yi Tianyun langsung tahu bahwa itu untuk menyeberangi sungai hitam ini. Sebagian besar kultivator yang dilihatnya berada di tahap transformasi inti. Beberapa di antaranya bahkan berada di tahap inti roh. Mungkin aneh melihat sekelompok ahli transformasi inti membangun rakit untuk menyeberangi sungai padahal seharusnya mereka bisa terbang. Tetapi Yi Tianyun tahu bahwa tempat ini tidak memungkinkan untuk terbang, sama seperti gua naga melingkar. Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa kultivator itu juga memungut bunga roh dan rumput roh di sepanjang jalan mereka. Akhirnya, sekelompok kultivator memperhatikan Yi Tianyun berdiri tidak terlalu jauh dari pintu keluar hutan yang suram itu. Halo, saudaraku. Maaf mengganggu, tapi apakah kau juga akan pergi ke dunia hantu, atau kau hanya di sini untuk mengambil bahan obat roh? Tanya salah satu kultivator dalam kelompok bertiga itu. Aku berencana pergi ke dunia hantu, kata Yi Tianyun dengan santai kepada pria parubaya yang baru saja bertanya kepadanya. Kultivasi pria parubaya ini berada di tahap transformasi inti lapisan ketiga, tetapi Yi Tianyun tidak melihat bahwa pria ini termasuk dalam faksi manapun, setidaknya dia belum mengetahuinya. Begitu, nama saya Ren Liangchen. Kelompok saya dan saya merencanakan hal yang sama, bolehkah saya bertanya seberapa tinggi tingkat kultivasi saudara saat ini? Tanya pria parubaya itu dengan rasa ingin tahu saat melihat Yi Tianyun masih terlalu muda. Aku berada di tingkat transformasi inti, jawab Yi Tianyun, menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya dari orang-orang ini karena dia belum mengenal mereka. Kakak Ren, menurutmu apakah kita bisa mempercayainya? Suara lain terdengar dari belakang Ren Liangchen. Yi Tianyun terlihat terlalu muda untuk bisa diandalkan. Mereka tahu bahwa usia terkadang tidak menentukan tingkat kultivasi seseorang, tetapi kepercayaanlah yang menentukan. Seorang remaja akan dengan mudah mengkhianati mereka begitu mereka dibutakan oleh keserakahan. Yi Tianyun memperhatikan bahwa sebagian besar kultivator di daerah ini berusia 30-an. Ada satu atau dua orang yang berusia akhir 20-an, tetapi mereka tampaknya yang terlemah di sekitar sini. Saya ingin mengajak Anda bergabung dengan kelompok saya dalam perjalanan menuju dunia hantu. Tetapi jika Anda tidak ingin bergabung, tidak apa-apa juga. Sepenuhnya pilihan Anda. Seorang pria dari kelompok lain berkata sambil melangkah maju. Liu Long, apa yang kau lakukan? Akulah yang pertama kali melihatnya, kata Ren Liangchen sambil mengerutkan kening karena Liu Long mendahuluinya dalam mengundang Yi Tianyun. Wah, kau terlalu lama kakak. Kita ada urusan, kata Liu Long kepada Ren Liangchen. Ayo adik kecil, kami menyambutmu di kelompok kami.
kata Liu Long sambil tersenyum hangat kepada Yi Tianyun. Aku hanya meminta pendapat kakak Ren. Kenapa aku tidak boleh meminta pendapatnya? Tanya pria itu dingin sambil terus menatap Yi Tianyun. Leng Hu, kau terlalu kasar pada rekrutan kita. Tenanglah sedikit, kata Liu Long dingin kepada pria yang terus menanyai Yi Tianyun. Yi Tianyun bingung. Dia tidak tahu bahwa merekrut orang adalah suatu keharusan di sini, tetapi itu masuk akal, karena tempat ini berbahaya, jadi semakin banyak kultivator yang mereka miliki dalam kelompok mereka, semakin aman perjalanan itu. Maafkan aku, saudaraku, tapi untuk saat ini aku harus menolakmu, kata Yi Tianyun kepada Liu Long. Baiklah, aku doakan yang terbaik untukmu, kata Liu Long sambil kehilangan minat dan berjalan menjauh dari Yi Tianyun. Selamat datang, kakak. Aku harus memanggilmu kakak, apa? Tanya Ren Liangchen sambil tersenyum gembira kepada Yi Tianyun. Nama saya Yiyun, kata Yi Tianyun, mempersingkat namanya untuk menyembunyikan identitasnya. Baiklah, selamat datang di kelompokku, saudara Yi. Kami masih membangun perahu, tetapi akan segera selesai dan siap berangkat, kata Ren Liangchen dengan antusias sambil memimpin Yi Tianyun menuju timnya. Yi Tianyun melirik Liu Long dan Leng Hu lagi. Dia merasa ada yang aneh pada mereka berdua. Mungkin itu senyum palsu yang terus ditunjukkan Liu Long, tapi Yi Tianyun tidak bisa mempercayai mereka. Bab 460. Penampilan Yi Tianyun tidak terlalu menarik perhatian kebanyakan orang di tempat itu. Mereka hanya melirik Yi Tianyun sekilas lalu kembali ke aktivitas masing-masing. Satu-satunya kelompok yang mengundang Yi Tianyun adalah kelompok Ren Liangchen dan Liu Long. Jadi, apa yang perlu saya lakukan untuk membantu? Kata Yi Tianyun dengan santai. Dia tidak suka hanya berdiri dan melakukan apapun sementara orang lain bekerja. Tetaplah di sini, kau akan punya pekerjaan nanti. Beristirahatlah sejenak, tempat yang akan kita tuju sangat berbahaya, jadi jika kau tidak siap, tempat itu bisa menjadi kuburanmu, kata Ren Liangchen dengan suara tegas. Yi Tianyun kemudian menoleh ke arah Leng Hu, yang masih mengumpulkan kayu untuk perahu. Sepertinya pria itu tidak banyak bicara, kata Yi Tianyun kepada Ren Liangchen. Leng Hu tahu bahwa tempat ini berbahaya, dan dia harus melakukan apa yang perlu untuk bertahan hidup. Dialah yang biasanya menyuarakan pendapatnya jika melihat teman yang tidak dapat dipercaya, terkadang hal itu menimbulkan rasa kesal, tetapi sebenarnya dia bermaksud baik demi keselamatan kelompok, kata Ren Liangchen sambil tersenyum. Benar sekali. Aku tidak suka pengkhianat. Jadi, kuharap kau bukan salah satunya dan kau akan benar-benar berguna nanti, kata Leng Hu sambil berjalan mendekat ke Yi Tianyun. Sekarang, minumlah pil detoksifikasi ini. Sungai dunia bawah ini sangat beracun. Pil ini akan membantumu mengatasi air beracun itu, kata Leng Hu sambil melemparkan satu pil detoksifikasi ke arah Yi Tianyun. Yi Tianyun meminum pil itu dan menatap Leng Hu dengan tak percaya. Dia tidak pernah menyangka seseorang dengan lidah tajam seperti Leng Hu akan peduli pada orang lain. Terima kasih banyak, kakak Leng. Aku akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, kata Yi Tianyun sambil menunjukkan rasa terima kasihnya. Kau beruntung tidak menerima undangan Liu Long tadi, saudara Yi. Dia terkenal suka mengorbankan anggota kelompoknya jika situasinya memburuk. Kelompok yang bersamanya tadi adalah orang-orang yang tergoda oleh kata-katanya dan masih baru di tempat ini, kata Ren Liangchen dengan nada dingin mengingat apa yang telah dilakukan Liu Long. Terima kasih juga telah mengundangku ke kelompokmu, kakak Ren. Tapi aku masih punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan, kata Yi Tianyun kepada Ren Liangchen dengan sungguh-sungguh. Lalu apa itu? Tanya Ren Liangchen dengan rasa ingin tahu. Apakah dunia hantu ini tempat yang penuh pembatasan? Apakah ada faksi tersendiri di dalamnya? Jika ada, faksi mana yang termasuk dalam faksi tersebut? Tanya Yi Tianyun dengan serius. Oh, kukira kau ingin bertanya tentang sesuatu yang lebih serius. Aku sebenarnya tidak tahu tentang faksi yang memerintah dunia hantu, tapi aku tahu ada satu faksi di sana. Orang-orang yang datang ke lorong dunia bawah ini biasanya mencoba mencari pil obat langka dan harta karun. Tetapi ada juga yang pergi ke dunia hantu untuk bersembunyi dari masalah apapun yang telah mereka timbulkan di dunia luar. Ren Liangchen menjelaskan apa yang dia ketahui kepada Yi Tianyun. Kakak Ren benar, misalnya, kami bertiga adalah kultivator pemberontak yang tidak suka terikat dengan faksi manapun karena kami tahu ada begitu banyak kegelapan di setiap faksi. Kami di sini untuk melihat keberuntungan apa yang bisa kami dapatkan. Kami berharap menemukan semacam harta karun sehingga kami bisa hidup seperti bangsawan. Tetapi ya, ada juga penjahat yang ingin bersembunyi dari dunia nyata.
Aku percaya beberapa kultivator terdahulu dari Kekaisaran Dunia Bawah melarikan diri ke dunia hantu untuk menyelamatkan diri, kata Yang Xiwen sambil berjalan menuju Ren Liangchen dan Yi Tianyun. Yang Xiwen adalah anggota terakhir dari kelompok mereka. Yi Tianyun mengangguk karena mengerti apa yang dikatakan Ren Liangchen dan Yang Xiwen. Inilah juga alasan mengapa para kultivator di tempat ini lebih memilih untuk tetap bersama orang-orang yang mereka kenal untuk membentuk kelompok mereka sendiri. Ada begitu banyak hal yang bisa salah jika Anda mempercayai orang yang salah. Saudara Yi, bukankah kau juga seorang kultivator sesat? Tanya Yang Xiwen dengan penasaran. Ren Liangchen dan Leng Hu juga menoleh ke arah Yi Tianyun karena mereka ingin tahu jawaban Yi Tianyun. Aku bukan kultivator sesat. Aku masih memiliki faksi di luar. Aku di sini untuk mengumpulkan informasi tentang tempat ini, kata Yi Tianyun sambil tersenyum ke arah mereka bertiga. Mereka saling pandang, mengangkat bahu, dan langsung membicarakan topik lain. Mereka tahu bahwa pertanyaan terakhir agak pribadi, jadi mereka tidak mau membahasnya lebih lanjut. Akhirnya, setelah sekian lama, kelompok Ren Liangchen menyelesaikan beberapa perahu. Meskipun mereka hanya akan menggunakan satu, mereka tetap harus membuat perahu cadangan jika terjadi sesuatu yang buruk pada perahu yang sedang mereka gunakan. Mereka menyimpan perahu cadangan tersebut bersama peralatan lain yang mereka gunakan untuk membuat perahu di cincin penyimpanan mereka. Saudara Yi, kita sudah siap berangkat. Apakah kau sudah siap? Kata Ren Liangchen dengan sungguh-sungguh. Ya, aku siap. Ayo, kata Yi Tianyun sambil mengangguk dan berjalan menuju perahu yang sudah berada di atas air. Bagus, berlayarlah, kata Ren Liangchen sambil melompat ke arah perahu dan berlayar menyeberangi sungai dunia bawah. Bab 461. Yi Tianyun, Leng Hu, dan Yang Xiwen mulai mendayung perahu, sementara Ren Liangchen mengarahkan perahu ke arah yang benar. Mereka mencoba untuk melakukannya perlahan, karena mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka di depan, dan skenario terburuknya, perahu bisa menabrak sesuatu dan rusak jika mereka melaju terlalu cepat. Yi Tianyun sendiri merasakan bahwa air gelap sungai Netherworld berbeda saat ia mengayuh dayung di atas air. Airnya kental, menimbulkan hambatan saat ia mencoba mendayung. Saat mereka mendayung perahu menyusuri sungai dunia bawah, Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa ketiga temannya yang lain tetap waspada dan mengawasi sekeliling mereka. Yi Tianyun sedikit terkesan. Orang-orang ini jelas tahu apa yang mereka lakukan. Jika pohon iblis sebelumnya saja sudah cukup berbahaya, tempat ini pasti jauh lebih berbahaya. Suasananya sangat sunyi hari ini. Kita harus mempercepat langkah dan segera sampai ke tujuan. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sini. Jika kita sampai di dunia hantu, kita akan kaya raya. Suara Liu Long terdengar dari samping. Yi Tianyun memperhatikan bahwa orang-orang di perahunya menjadi bersemangat dan segera mendayung perahu secepat mungkin. Yi Tianyun hanya menggelengkan kepalanya saat melihat orang-orang yang mengikuti perintah Liu Long seperti domba yang digiring ke rumah jagal, tetapi tetap saja, Yi Tianyun berharap dia salah. Memang wajar melihatnya seperti itu, Kakak Yi. Dia memiliki peta dunia hantu, jadi mudah baginya untuk membujuk orang seperti itu, kata Ren Liangchen sambil menatap perahu Liu Long. Yah, aku bahkan tidak percaya dia membawa peta itu, kata Yang Xiwen dingin. Tentu, banyak orang yang mempertanyakan peta itu. Banyak orang penasaran bagaimana dia bisa mendapatkan benda seperti itu. Tapi kurasa hanya Tuhan yang tahu kebenarannya, kata Ren Liangchen dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun mengangguk saat menyadari situasinya sekarang. Dia sebenarnya tidak peduli apa yang terjadi pada Liu Long dan rombongannya jika itu tidak menimbulkan masalah baginya, tetapi tidak ada salahnya memiliki informasi tentang hal itu. Yi Tianyun memandang ke tepi pantai di dekatnya, dan dia melihat ada dua perahu yang sudah berlabuh di tepi pantai, dan dia segera melihat beberapa orang mengumpulkan bunga roh yang tumbuh di tepi sungai. Dia tahu bahwa tidak semua orang yang datang ke sana berniat pergi ke dunia hantu. Mereka tahu bahaya yang ada di dunia hantu dan memilih opsi yang lebih aman untuk mendapatkan sumber daya. Namun pemandangan itu seketika berubah gelap ketika Yi Tianyun melihat seorang kultivator di tepi sungai diserang oleh dinding batu. Kultivator itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan tersebut, tetapi akhirnya ia ditelan oleh dinding batu itu. Para kultivator lain yang melihat kejadian itu terkejut, dan Yi Tianyun dapat melihat ekspresi ngeri di wajah mereka. Setelah beberapa saat, dinding batu itu meledak. Tampaknya kultivator yang ditelan sebelumnya masih berjuang, tetapi ledakan itu melemparkannya ke arah sungai.
Kultivator itu mencoba terbang untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi tekanan spiritual di tempat ini membuatnya mustahil untuk terbang. Perlahan, wajah kultivator itu menjadi gelap karena racun di dalam air sungai. "Tarik aku ke atas. Cepat!" teriak kultivator itu sambil meminta bantuan. Teman-temannya dengan cepat mendayung perahu mereka ke arahnya dan segera menarik kultivator itu dengan dayung mereka. Teman-teman kultivator itu tidak berani membantunya secara langsung karena air itu akan meracuni siapapun yang bersentuhan dengannya. Benar saja, begitu kultivator itu ditarik ke dalam perahu mereka, Yi Tianyun dapat melihat bahwa tubuh kultivator itu seluruhnya menghitam karena keracunan yang parah. "Penawar racun. Beri aku penawar racun." Sang kultivator terengah-engah. Temannya segera memberikan penawar racun sungai, tetapi efeknya masih lambat. Itu berarti orang ini sudah tamat. Dia tidak akan bisa melanjutkan pengumpulan sumber daya dan harus keluar dengan selamat dari lorong dunia bawah ini. Dia beruntung memiliki teman yang dapat membantunya secara efektif saat dibutuhkan seperti itu. "Aku yakin orang-orang yang bersamanya saat ini setidaknya adalah anggota faksi tingkat 3, kata Ren Liangchen sambil terkesan dengan kecepatan respons mereka dalam membantu kultivator tersebut. Yi Tianyun mengangguk mengerti. Dia akhirnya tahu bahwa apapun yang terjadi, dia sama sekali tidak boleh menyentuh air. Namun pada saat yang sama, suara gugup terdengar dari perahu Liu Long. "Ini terlalu berbahaya. Apakah aku masih bisa kembali sekarang?" kata salah satu kultivator di kapal Liu Long dengan gugup. "Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kita sudah sampai sejauh ini. Tenang, kita akan segera sampai di dunia hantu," kata Liu Long sedikit kesal. Kultivator yang gugup itu segera menutup mulutnya dan mengikuti arahan Liu Long dengan patuh. Leng Hu mencibir saat melihat Liu Long memanipulasi orang-orang di kapalnya seperti itu. Dia tidak akan pernah menyetujui cara Liu Long. "Hei, kalau kau ingin kembali, tidak apa-apa. Nyawa adalah hal terpenting di sini. Tidak ada salahnya mundur kalau kau merasa belum siap," kata Leng Hu kepada Yi Tianyun karena ia tahu ini adalah kali pertama Yi Tianyun masuk ke tempat ini. "Jangan khawatir, Kakak Leng, pemandangan itu tidak cukup untuk membuatku takut," kata Yi Tianyun meyakinkan. "Baiklah, tapi ingatlah untuk mengikuti instruksi kami. Dengan begitu, kita akan memiliki peluang sukses yang lebih besar," kata Leng Hu sambil sedikit tersenyum kepada Yi Tianyun. Leng Hu melihat bahwa Yi Tianyun sudah bertekad, jadi dia menunjukkan rasa hormat. Bab 462. Yi Tianyun tahu bahwa kata-kata Leng Hu tajam, tetapi dia tidak melihat niat buruk di baliknya. Karena itu, Yi Tianyun menanggapi setiap nasihat yang diberikan Leng Hu dengan serius. Meskipun Yi Tianyun tahu bahwa dia mungkin jauh lebih kuat daripada Leng Hu, nasihat itu berasal dari pengalaman, dan ini adalah pertama kalinya dia berada di dalam lorong dunia bawah. "Apakah kita punya informasi tentang dunia hantu ini?" Yi Tianyun bertanya kepada rombongan, karena penasaran bagaimana cara menuju ke dunia hantu. "Aku sedikit tahu tentang cara menuju ke sana, tapi informasinya masih belum pasti, kesulitan jalannya bisa berubah sewaktu-waktu," kata Ren Liangchen dengan serius. Yi Tianyun tersenyum kecil setelah mendengar bahwa Ren Liangchen memiliki cara untuk sampai ke dunia hantu. Sekarang Yi Tianyun tahu bahwa dengan informasi tersebut, kelompoknya tidak akan gegabah. Saat mereka berlayar lebih jauh, arus air semakin kuat. Begitu banyak perahu yang menyerah dan memilih untuk kembali karena mereka tidak mampu mendayung perahu mereka untuk maju lagi. Pada akhirnya, hanya 3 kapal yang tersisa, termasuk kapal Yi Tianyun. "Ini akan menjadi lebih sulit dari ini. Apa kau baik-baik saja, Kakak Yi? Jika tidak, kita bisa sedikit memperlambatnya," kata Leng Hu sambil menatap Yi Tianyun. Leng Hu mengira Yi Tianyun adalah yang terlemah di sini karena aura Yi Tianyun lemah. Dia tidak tahu bahwa Yi Tianyun secara alami memancarkan sedikit aura sejak awal, terlepas dari tingkat kultivasinya. Dari kelompok ini, Ren Liangchen adalah yang terkuat selain Yi Tianyun, berada di tahap transformasi inti lapisan ke-6. Yi Tianyun terkesan karena mereka mampu berkultivasi secara efektif meskipun tidak memiliki faksi yang mendukung mereka. Namun Yi Tianyun tahu bahwa tidak setiap kultivator ingin bergabung dengan sebuah faksi. "Ya, kita bisa memperlambat laju jika kau mau. Tidak masalah apakah kita sampai di sana lebih dulu atau lebih terakhir," kata Yang Siwen, membenarkan ucapan Leng Hu. "Tidak, aku baik-baik saja. Aku akan terus mendayung perahu dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Kuharap kita segera keluar dari sungai ini," kata Yi Tianyun sambil tersenyum. "Tidak apa-apa kalau kalian tidak bisa, loh.
Yah, kurasa kita sedikit melambat. Semua orang juga lelah, kata Ren Liangchen dengan santai. Ini memang benar. Yang Xiwen dan Leng Hu juga lelah. Tapi begitu mereka melambat, Liu Long melihat kesempatan untuk mengganggu Ren Liangchen karena mereka tampaknya tidak bisa akur. Hei, Liangchen, kenapa kau memperlambat langkahmu? Kalau kau tidak punya kekuatan untuk terus maju, lebih baik kau pulang saja dan minum susu ibumu lagi, kata Liu Long dengan nada mengejek. Yang Xiwen marah mendengar ucapan Liu Long, tetapi Ren Liangchen segera menahannya agar tidak mengatakan apapun. Jangan repot-repot. Itu tidak berguna dan hanya membuang-buang tenaga, kata Ren Liangchen kepada Yang Xiwen dengan serius. Yi Tianyun menoleh ke perahu Liu Long dan melihat Liu Long tampak puas. Namun, raut wajah semua orang di perahunya berbeda. Mereka tampak kelelahan. Tetapi saat mereka terus maju, Yi Tianyun tiba-tiba merasakan sesuatu di atas air. Saudara Ren, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di depan kita. Kita harus waspada terhadap sesuatu yang tidak biasa, kata Yi Tianyun, memperingatkan semua orang di rombongannya. Meskipun dia pendatang baru, orang-orang di kapal ini tahu bahwa mengabaikan peringatan dapat berakibat fatal, jadi mereka sedikit memperlambat laju kapal, membiarkan rombongan Liu Long berjalan di depan. Benar saja, setelah beberapa saat, bayangan putih muncul dari air dan melesat menuju perahu Liu Long, mengguncang perahu tersebut hingga menghantam deknya. Salah satu anggota rombongan Liu Long terlempar ke air akibat benturan tersebut dan tidak pernah muncul kembali. Itu hiu air nether, kata Ren Liangchen dengan gugup. Dia khawatir karena ada makhluk iblis yang sangat kuat ikut terlibat. Hiu air nether, binatang iblis transformasi inti lapisan 1. Memiliki daya tahan tinggi terhadap racun di dalam sungai Netherworld. Gigitannya dapat melepaskan racun ke seluruh tubuh korban dan akan melumpuhkannya. Potensi hewan peliharaan tingkat 3. Kelemahan, api yang sangat panas. Hadiah yang didapatkan saat dijatuhkan. Penawar racun, hiu air nether, racun air. Informasi detail tentang hiu itu langsung muncul saat Yi Tianyun melihatnya dengan mata penilaiannya. Dia takjub dengan sifat ganas hiu tersebut. Namun Yi Tianyun sedikit kecewa melihat bahwa hiu ini hanya berada di tahap transformasi inti lapisan 1, terlalu lemah untuknya. Pada saat yang sama, seekor hiu air nether lainnya muncul dan menyerbu ke arah perahu rombongan Yi Tianyun. Yi Tianyun sedikit terkejut ketika menyadari bahwa hiu itu mengincarnya di antara orang-orang lain di perahunya. Tetapi begitu dia hendak menghadapi hiu itu, cahaya terang menghantam sisi hiu tersebut dan langsung membunuh hiu itu. Orang yang membunuh hiu itu tak lain adalah Leng Hu, yang duduk di sebelah Yi Tianyun. Dia melihat hiu itu datang, dan saat dia berpikir bahwa Yi Tianyun tidak akan mampu membela diri, Leng Hu mengeluarkan alat jiwa tingkat tinggi dan dengan cepat membunuh hiu itu sebelum mencapai Yi Tianyun. Kita harus mendayung perahu dengan cepat. Kita tidak akan aman sampai kita menjauh dari wilayah mereka, kata Ren Liangchen dengan gugup. Yi Tianyun dengan cepat melihat bagan jalur dunia bawah miliknya dan menyadari bahwa dia memang berada di zona merah saat ini. Pada saat yang sama, Liu Long lebih panik daripada yang lain. Dia mulai berteriak dan membujuk seluruh kelompoknya untuk mendayung lebih cepat sambil memerintahkan ahli transformasi inti di kelompoknya untuk menghalau hiu itu. Namun, rombongan Ren Liangchen bingung setelah melihat Yi Tianyun tidak membantu mereka mendayung perahu. Yi Tianyun sendiri masih mempertimbangkan ide yang baru saja terlintas di benaknya. Jika hiu ini terlalu lemah untuk diubah menjadi XP, mengapa dia tidak menjadikannya hewan peliharaannya saja? Bab 463. Ide Yi Tianyun untuk tidak pernah menganggap yang lain sebagai penjinak binatang buas adalah keterampilan langka yang harus dimiliki. Nah, mulai mendayung. Apa yang kau lakukan? Hiu air nether ini akan membunuh kita, seru Leng Hu dengan putus asa karena khawatir akan keselamatan mereka. Perkataan Leng Hu dengan cepat terbukti benar ketika hiu-hiu air nether berkumpul di sekitar rakit mereka. Namun meskipun Leng Hu berteriak sekuat tenaga menyuruh Yi Tianyun untuk mendayung, Yi Tianyun tetap tidak bergerak. Yang Xiwen dengan cepat mendayung rakit secepat mungkin sementara Leng Hu dan Ren Liangchen menyerang hiu yang terlalu dekat dengan rakit. Untungnya, anak itu menolak tawaranku tadi. Kurasa dia tidak akan ketakutan setengah mati seperti itu, kata Liu Long dari depan saat rombongannya mendayung rakit lebih cepat daripada rombongan Yi Tianyun. Liu Long tertawa saat melihat Ren Liangchen mati-matian menangkis serangan hiu yang datang. Nah, jangan tunjukkan rasa takutmu sekarang. Ayo, bantu Yang Xiwen mendayung rakit.
teriak Leng Hu membangunkan Yi Tianyun. Ia tidak marah karena tahu bahwa situasi seperti ini pasti menakutkan bagi anak kecil seperti Yi Tianyun. Jadi ia menggunakan kata-kata penghibur untuk Yi Tianyun. Jangan khawatir kakak Leng, aku tidak takut pada hiu-hiu ini. Aku menunggu hiu itu mendekat, karena aku tidak bisa berbuat apa-apa dari jarak sejauh ini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Apa? Apa yang kau bicarakan? Kata Leng Hu sambil bingung dengan ucapan Yi Tianyun. Lihat saja nanti, kata Yi Tianyun sambil menyeringai dan mengeluarkan rakit darurat dari cincinnya, lalu langsung melompat ke rakit tersebut. Lihatlah bocah bodoh itu. Berlari sendirian untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Bodoh sekali, dia akan mati dalam sekejap, kata Liu Long sambil menertawakan Yi Tianyun. Dia segera menusuk seekor hiu air nether dan melemparkannya ke arah Yi Tianyun. Darah dari hiu yang dilemparkan Liu Long ke arah Yi Tianyun langsung menarik begitu banyak hiu lainnya. Apa yang kau lakukan, Liu Long? Seru Ren Liangchen dengan marah. Yah, kalaupun dia akan mati, setidaknya dia bisa dijadikan umpan, kata Liu Long sambil tertawa terhistrikal. Liu Long, aku akan membunuhmu jika aku berhasil menangkapmu nanti, seru Ren Liangchen dengan marah atas tindakan Liu Long. Nak, kau tidak perlu bertingkah seperti pahlawan. Kembalilah ke sini. Kita bisa mengatasi hiu-hiu ini dengan baik, kata Leng Hu sambil membujuk Yi Tianyun untuk kembali ke rakit. Tenang, kakak Leng. Percayalah padaku. Aku tahu apa yang kulakukan, kata Yi Tianyun dengan santai. Kemudian dia melanjutkan rencananya dan mengeluarkan pedang dari cincinnya. Pedang ini bukanlah pedang naga surgawi yang ampuh yang pernah ia gunakan sebelumnya. Ini hanyalah alat jiwa standar agar ia tidak secara tidak sengaja membunuh hiu atau mengungkapkan identitasnya di depan semua orang. Yi Tianyun mengayunkan pedangnya ke air, berhasil menangkap seekor hiu, dan segera menariknya keluar dari air ke atas rakit. Yi Tianyun kemudian menampar hiu itu. Yi Tianyun jelas tidak melukai hiu itu karena ia hanya ingin menangkapnya, tetapi dari sudut pandang Liu Long, ini cukup menggelikan. Apa itu? Dia bahkan tidak bisa membunuh seekor hiu. Temanmu hebat, Ren Liangchen. Aku terhibur, kata Liu Long sambil tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di rakit Liu Long juga menertawakan Yi Tianyun karena mereka merasa beruntung karena Yi Tianyun tidak bergabung dengan kelompok mereka. Tangkap! Seru Yi Tianyun sambil menampar hiu itu sekali lagi. Cahaya terang segera menyelimuti hiu itu, dan notifikasi sistem langsung muncul. Ding! Berhasil merebut air nether hiu. Hadiah, 300.000 XP, 300 keahlian menjinakkan monster. Menangkap hiu itu cukup mudah. Ini semua karena kultivasi Yi Tianyun sudah cukup tinggi, sehingga hiu itu bukanlah tantangan sama sekali. Turunlah dan ambilkan aku hiu lain, kata Yi Tianyun kepada hiu yang telah ditangkapnya tadi. Hiu itu mengeluarkan suara aneh dan langsung melompat ke air. Semua orang terkejut setelah melihat hiu itu kembali ke air tanpa menyerang Yi Tianyun. Kemudian seekor hiu lain dilemparkan ke rakit dari air tanpa penjelasan apapun, dan Yi Tianyun menamparnya sekali lagi. Yi Tianyun terus menjinakkan hiu yang terlempar keluar dari air oleh hiu yang telah ia jinakkan sebelumnya, dan akhirnya ia berhasil menjinakkan banyak hiu dalam waktu singkat. Setelah tidak ada lagi hiu air nether liar di sekitar, Yi Tianyun kembali ke rakit bersama yang lain, masih terpana oleh pemandangan sebelumnya. Sekarang, kita bisa pergi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Ren Liangchen. Kamu cukup hebat. Sekarang ayo kita dayung rakitnya, kata Leng Hu sambil menyerahkan dayung kepada Yi Tianyun. Tidak, kita tidak perlu mendayung, kata Yi Tianyun sambil menunjuk ke arah hiu air nether yang muncul di depan rakit dengan tenang. Biarkan mereka menarik rakit kita. Kita bisa menyimpan energi kita untuk hal lain nanti, kata Yi Tianyun dengan santai sambil tersenyum kepada anggota kelompoknya yang lain. Ren Liangchen terkejut sekali lagi, karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan hiu air nether yang jinak. Bab 464. Perahu Yi Tianyun ditarik oleh hiu air nether yang telah ia jinakkan sebelumnya. 3 anggota kelompoknya yang lain terkejut, karena ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Mereka mendengarkan perintahmu? Tanya Ren Liangchen dengan heran. Yi Tianyun hanya mengangkat bahu sambil mengikat tali yang ditarik hiu ke perahu. Perahu mereka sekarang lebih cepat dari sebelumnya, dan jauh lebih cepat dari kecepatan Liu Long. Yah, dayung perahumu seperti orang bodoh, kata Yi Tianyun dengan sinis kepada Liu Long saat perahunya melewati perahu Liu Long.
Yi Tianyun tidak berhasil menangkap semua hiu, tetapi begitu hiu-hiu itu menyadari bahwa mereka tidak bisa mencapai Yi Tianyun, mereka segera mengalihkan target mereka ke perahu Liu Long sekali lagi. Cepat! Hiu itu semakin mendekat. Seru Liu Long gugup, mengabaikan ejekan Yi Tianyun untuk saat ini. Meskipun beberapa saat yang lalu ia mengejek Yi Tianyun, apa yang terjadi sekarang terasa lebih seperti tamparan di wajah. Aku tidak pernah menyangka bocah itu adalah penjinak binatang buas. Sialan! Seru Liu Long dengan marah. Sekarang, Ren Liangchen telah mengambil alih kendali, dan Liu Long sama sekali tidak menyukainya. Ekspresi terkejut yang sama juga terlihat di wajah semua orang. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat pawang binatang buas beraksi di tempat ini. Ada apa? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Kata Yi Tianyun polos kepada anggota kelompoknya. Adik Yi, apakah kau seorang penjinak binatang buas? Tanya Ren Liangchen dengan rasa ingin tahu. Yah, bisa dibilang begitu. Maksudku, aku baru saja menjinakkan seekor binatang buas, kan? Kata Yi Tianyun, mencoba berpura-pura bodoh. Dia tidak ingin memberitahu mereka identitas aslinya, karena dia tidak melihat perlunya melakukan itu. Tetapi Yi Tianyun tahu bahwa tidak ada penjinak binatang buas yang bisa menjinakkan binatang buas secepat itu. Jadi, tadi kau mengampuni hiu air nether hanya untuk menangkap mereka? Tanya Leng Hu penasaran. Dia tahu bahwa situasi saat itu sangat kacau. Dia belum pernah melihat seseorang membeku saat nyawanya dalam bahaya, jadi dia berpikir bahwa Yi Tianyun pasti memiliki semacam rencana untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yi Tianyun akan menjinakkan hiu. Yah, jika kau menyakiti atau membunuh mereka, kita tidak akan punya hiu untuk menarik perahu kita sekarang, kata Yi Tianyun dengan santai sambil sedikit tersenyum. Saudara Yi, jangan mengejutkan kami seperti ini. Kau bisa saja memberitahu kami sebelumnya bahwa kau adalah penjinak binatang buas, kata Yang Siwen sambil akhirnya tersadar. Yah, dari pengalamanku, tidak banyak orang yang percaya bahwa aku adalah penjinak binatang buas sampai mereka melihatnya sendiri, kata Yi Tianyun jujur. Ketiganya saling memandang, karena mereka tahu bahwa kata-kata Yi Tianyun itu benar. Seorang penjinak binatang buas adalah sesuatu yang langka di antara yang langka, jadi orang-orang tidak akan percaya bahwa kau begitu istimewa sebelum melihat buktinya sendiri. Namun mereka juga tahu bahwa cara Yi Tianyun menjinakkan binatang buas agak aneh. Seharusnya sulit bagi seorang penjinak binatang buas untuk menjinakkan makhluk seperti hiu air nether di lingkungan mereka, sementara penjinak tersebut harus mempertimbangkan banyak hal demi keselamatannya sendiri. Anggap saja ini kontribusi saya untuk membantu kita sampai ke dunia hantu lebih cepat, dan sebagai ucapan terima kasih, karena telah mengundang saya bergabung dengan kelompok kalian, kata Yi Tianyun dengan percaya diri sambil tersenyum hangat. Tentu, tapi sekarang kami merasa bersalah, karena mengira kau mungkin akan ketakutan setengah mati saat melihat hiu untuk pertama kalinya. Kuharap kau memaafkan kami, kata Yang Siwen dengan tulus. Aku tidak terlalu keberatan. Wajar jika kau sampai pada kesimpulan itu mengingat situasi saat itu, kata Yi Tianyun dengan santai. Tapi kami bersyukur kau bersedia bergabung dengan kelompok kecil kami. Lihat Liu Long di belakang, kita berhasil melewatinya, dan sekarang dia sendiri yang dalam kesulitan, kata Yang Siwen sambil memandang perahu Liu Long dengan puas. Saat mereka terus maju menyusuri sungai, akhirnya mereka sampai di tepian. Meskipun sungai Netherworld masih membentang jauh di depan, Ren Liangchen memutuskan untuk mendaratkan perahu di tepian kecil ini. Kita harus berhenti di sini, kata Ren Liangchen saat perahu menyentuh daratan. Yi Tianyun memperhatikan bahwa pantai diselimuti kabut yang menyulitkan untuk melihat apa yang ada di balik pantai. Yi Tianyun mencoba merasakan sesuatu dengan energi spiritualnya, tetapi dia tetap tidak bisa melihat apapun. Tampaknya kabut itu juga menghalangi kemampuan merasakan. Yi Tianyun menyadari bahwa semakin dekat mereka ke dunia hantu, semakin sulit jalan yang harus ditempuh. Tempat ini pastilah kabut kematian. Ini adalah tempat yang mempersulit kemajuan karena mudah tersesat di dalamnya, kata Ren Liangchen dengan cemas. Yi Tianyun mengangguk mengerti. Bagan lorong dunia bawah memang memiliki peta, tetapi tidak ditandai secara detail, jadi Yi Tianyun tahu bahwa benda itu tidak akan membantunya di sini. Akan berbahaya jika dia berjalan ke dalam perangkap, atau bertemu dengan makhluk iblis yang memang ahli di tempat seperti ini. Jika aku tahu Ming Chen pernah berada di tempat ini, aku yakin aku bisa melewatinya dengan selamat, tapi apakah dia benar-benar datang melalui sini? Yi Tianyun bergumam pada dirinya sendiri sambil mulai memikirkan cara melewati kabut ini. Bab 465.
Ren Liangchen dan anggota kelompok lainnya tetap berada di tepi pantai untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka. Pertempuran sebelumnya dengan hiu air Nether telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual mereka, ditambah lagi perlawanan terus-menerus terhadap energi hitam yang terus berusaha meresap. Mereka telah melawan energi hitam ini begitu mereka memasuki lorong dunia bawah. Untungnya, ada satu orang di lorong dunia bawah ini yang tidak terpengaruh oleh energi hitam ini, dan orang itu adalah Yi Tianyun. Berkat gelar transendensi yang dia dapatkan sebelumnya, energi hitam itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Adik Yi, apakah kamu punya cukup pil penyembuhan untuk dirimu sendiri? Aku punya beberapa lagi jika kamu membutuhkannya, kata Ren Liangchen sambil menawarkan untuk memberikan Yi Tianyun beberapa pil penyembuhan lagi. Dia berpikir bahwa Yi Tianyun pasti telah menggunakan banyak kekuatan spiritualnya untuk menangkap hiu sebelumnya dan sekaligus menahan energi hitam. Dia tidak tahu bahwa Yi Tianyun sama sekali tidak mengeluarkan energi spiritual. Terima kasih banyak, Kakak Ren, tapi aku baik-baik saja untuk saat ini. Aku sudah mempersiapkan banyak hal sebelum memasuki tempat ini, syukurlah. Yi Tianyun berkata sambil dengan sopan menolak tawaran Ren Liangchen. Kecuali jika ia bertemu musuh yang kuat di sekitar tahap Raja Roh, Yi Tianyun tidak berpikir bahwa ia akan membutuhkan pil obat apapun. Baiklah, jika ada sesuatu yang kau butuhkan, beritahu kami. Mungkin kami memilikinya, kata Ren Liangchen sambil segera kembali fokus untuk memulihkan energi spiritualnya. Yah, kita akan saling membantu sampai kita mencapai tujuan kita, kata Yang Siwen sambil tersenyum pada Yi Tianyun. Aku juga harus berterima kasih karena kau sudah menangani hiu tadi, kata Leng Hu acuh tak acuh. Meskipun kedengarannya seperti Leng Hu tidak sungguh-sungguh dengan ucapannya, Yi Tianyun tahu bahwa itu hanyalah karakter Leng Hu. Ya, itu juga. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan bisa sampai ke pantai ini secepat ini, kata Yang Siwen dengan penuh semangat. Mereka semua bersyukur Yi Tianyun berada di tim mereka. Jika bukan karena bantuan Yi Tianyun, mereka mungkin harus kembali ke pintu masuk. Kalian bisa menyimpannya sampai kita sampai di dunia hantu, kan? Kita masih cukup jauh dari sana, kata Yi Tianyun sambil tersenyum ke arah yang lain. Tentu saja. Di sungai, adik Yi telah berbuat begitu baik untuk tujuan kita. Kali ini, giliran kita untuk memimpin dan memastikan kita sampai ke dunia hantu dengan selamat. Kita telah mempersiapkan diri untuk kabut tebal ini, kata Ren Liangchen dengan percaya diri. Ya, kami memang sengaja mempersiapkan diri untuk melewati jalur kabut kematian ini. Jika tidak ada kejadian aneh lainnya, kami seharusnya bisa sampai ke dunia hantu dengan selamat dalam waktu singkat, kata Yang Siwen dengan penuh semangat dan percaya diri. Yi Tianyun mengangguk polos. Dia menyadari bahwa tempat di depan mereka akan jauh lebih sulit daripada sungai sebelumnya, karena bagan jalur alam bawah menunjukkan jalur kabut kematian ini berwarna merah lebih gelap daripada sungai. Dia tahu bahwa tempat ini akan menjadi mimpi buruk bagi kultivator biasa seperti mereka bertiga. Yi Tianyun sebenarnya tidak wajib membantu mereka jika kebetulan mereka mengalami kesulitan, tetapi setelah bersama mereka beberapa saat, Yi Tianyun mulai tertarik membantu mereka sampai ke dunia hantu dengan selamat. Ren Liangchen kemudian menjelaskan bahwa mereka harus menunggu kabut sedikit lebih menghilang. Mereka harus kembali sadar di sana, dan jika kabutnya setebal ini, mereka akan mudah bingung dan tersesat. Mereka menunggu cukup lama, cukup waktu bagi Liu Long untuk menyusul. Yi Tianyun memperhatikan bahwa jumlah orang di perahu Liu Long telah berkurang secara signifikan. Saat ia mengamati dengan mata penilainya, ia menyadari bahwa kultivator transformasi inti adalah satu-satunya kultivator yang tersisa di kapal Liu Long. Tampaknya semua kultivator inti roh telah tewas akibat serangan hiu air Nether. Kau terlalu lambat. Lebih baik kau kembali minum susu ibumu jika kau belum siap menghadapi kesulitan tempat ini, kata Ren Liangchen mengejek sebagai balasan atas ejekan Liu Long sebelumnya. Ren Liangchen juga menghunus pedangnya karena ingin membalaskan dendam atas perilaku kasar Liu Long yang hampir membunuh Ren Liangchen sebelumnya. Namun, Liu Long terdiam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan Ren Liangchen saat ini karena dia kelelahan setelah harus berurusan dengan hiu air Nether. Kakak Ren, kumohon, biarkan saja kali ini. Aku tidak bermaksud apa-apa di sungai. Itu hanya lelucon, kata Liu Long sambil mencoba menenangkan Ren Liangchen. Tutup mulutmu, jalang. Kau menjadikan kami umpan agar kau bisa melarikan diri. Jika kakak Ki tidak mampu menjinakkan binatang buas itu, rombonganku mungkin akan mengalami nasib buruk, seru Ren Liangchen dengan marah.
Pada saat yang sama, Yi Tianyun menatap Liu Long dengan dingin. Dia tidak senang dengan tindakan Liu Long sebelumnya, meskipun Yi Tianyun tidak akan berada dalam bahaya apapun yang dilakukan Liu Long, tetapi itu tetap kasar dan tidak sopan. Jika dia melakukannya kepada kultivator biasa, itu tidak berbeda dengan melakukan pembunuhan. Bersambung.